Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Ihrom dari kelas 1 MIC, absen 28. Berikut adalah profil siswa saya. Profil perusahaan tempat saya melakukan PKL yang bernama Kawasaki Service, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 71, Samaan, Kecamatan Kojen, Kota Malang. Bidang usaha otomotif. Profil singkat perusahaan Kawasaki Service Malang adalah pusat layanan resmi untuk motor Kawasaki yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Kami menyediakan berbagai layanan perawatan dan perbaikan untuk memastikan kendaraan Anda tetap dalam kondisi terbaik. Dengan teknisi berpengalaman dan peralatan modern, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan. Materi utama dari laporan PKL saya yaitu sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada sepeda motor adalah mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi gesekan, mendinginkan, dan melindungi komponen mesin dari keausan serta korosi. Pelumasan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal dan memperpanjang umur komponen. Berikut penjelasan rinci tentang sistem pelumasan pada sepeda motor. Fungsi sistem pelumasan: 1. Mengurangi gesekan, melapisi komponen mesin dengan lapisan oli sehingga mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak. 2. Mendinginkan mesin, membantu menyerap panas dari komponen mesin dan mengalirkannya keluar. 3. Mencegah korosi, melindungi permukaan logam dari karat akibat paparan udara dan cairan. Berikut adalah komponen utama sistem pelumasan, yaitu 1. Oli pelumas, zat cair yang digunakan untuk melumasi komponen mesin. 2. Pompa oli, berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. 3. Saringan oli atau oil filter, menyaring kotoran atau serpihan logam dari oli sebelum oli kembali digunakan. 4. Saluran oli, jalur khusus yang mengalirkan oli ke berbagai bagian mesin. 5. Karter oli, wadah yang menampung oli di bagian bawah mesin. Yang berikutnya adalah cara kerja sistem pelumasan. Yang pertama, oli ditarik dari karter oleh pompa oli. Kedua, oli dipompa melalui saringan oli untuk menyaring kotoran. Ketiga, oli dialirkan ke komponen mesin seperti piston, poros engkol, dan katup. Keempat, setelah melumasi oli kembali ke karter melalui saluran oli atau gravitasi. Yang kedua adalah cara perawatan sistem pelumasan, yaitu pertama, rutin mengganti oli sesuai rekomendasi pabrikan. Kedua, memeriksa kondisi saringan oli dan menggantinya jika diperlukan. Ketiga, menggunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin. Keempat, memastikan tidak ada kebocoran oli pada mesin. Berikutnya adalah jenis-jenis pelumasan pada sepeda motor. Yang pertama adalah pelumasan basah atau wet sump. Oli mesin disimpan di bak oli atau crankcase di bagian bawah mesin. Oli dipompa ke bagian-bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Banyak digunakan pada sepeda motor konvensional seperti motor sport dan motor bebek. Yang kedua adalah pelumasan kering atau dry sump. Oli disimpan di tangki terpisah dari mesin, bukan di crankcase. Sistem ini memerlukan pompa oli tambahan untuk mengedarkan oli ke mesin. Biasanya digunakan pada motor performa tinggi atau motor balap. Yang ketiga adalah pelumasan campur atau mixing lubrication. Oli dicampur langsung dengan bahan bakar, biasanya pada mesin 2 tak. Campuran oli dan bahan bakar terbakar bersama untuk melumasi bagian dalam mesin. Contoh ada pada motor 2 tak seperti Vespa dan Air King. Berikutnya adalah komponen dasar sistem pelumasan. Komponen-komponen sistem pelumasan sepeda motor adalah bak oli,
Komponen yang menampung oli atau pelumas. Pompa oli, komponen yang menghisap dan menyebarkan oli ke komponen mesin. Filter oli, komponen yang menyaring kotoran agar oli tidak mudah kotor. Strainer, komponen yang membantu filter oli menyaring kotoran yang ukurannya sangat kecil. Pressure valve, komponen yang mengatur tekanan oli agar tetap stabil. Oil switch, komponen yang mendeteksi tekanan pompa oli dan menginformasikannya ke pengendara. Oil gallery, komponen yang berfungsi sebagai jalur masuk oli ke blok mesin. Oil jet, komponen yang menyemburkan oli ke piston. PCV valve, komponen yang mengeluarkan sisa gas dari pembakaran. Komponen dasar sistem pelumasan yang lainnya adalah 1. Bak oli atau oil pan. Fungsi menampung oli sebelum disirkulasikan ke seluruh mesin. Cara kerja menyimpan oli hingga pompa oli menyedotnya untuk dialirkan ke sistem pelumasan. Letak di bagian bawah mesin atau crankcase. Kedua, pompa oli. Berikut adalah komponen dasar sistem pelumasan beserta dengan gambarnya. Nomor 1 adalah bak oli atau oil pan yang berfungsi untuk menampung oli sebelum disirkulasikan ke seluruh mesin. Yang kedua adalah pompa oli yang berfungsi untuk menghisap oli dari bak oli dan menyebarkannya ke seluruh komponen mesin. Yang ketiga adalah filter oli yang berfungsi menyaring kotoran dan partikel logam dari oli agar tidak merusak mesin. Yang keempat adalah strainer yang berfungsi untuk menyaring kotoran kasar sebelum oli masuk ke pompa oli. Yang kelima adalah oil pressure relief valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli agar tetap stabil dan mencegah tekanan berlebihan. Yang keenam adalah oil switch yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan oli dan memberikan peringatan jika tekanan terlalu rendah. Yang ketujuh adalah oil gallery yang berfungsi sebagai jalur utama untuk mendistribusikan oli ke bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang kedelapan, oil jet yang berfungsi untuk menyemprotkan oli ke bagian piston untuk membantu pendinginan dan pelumasan. Yang kesembilan, PCV valve atau positive crankcase ventilation valve yang berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari dalam mesin untuk mencegah tekanan berlebih. Berikutnya adalah prinsip dasar sistem pelumasan. Sistem pelumasan bekerja dengan cara memompa oli dari bak oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Sistem ini akan aktif saat mesin dinyalakan. Berikut adalah tahapan kerja sistem pelumasan. 1. Pompa oli berputar dan menarik oli dari bak oli. Kemudian oli masuk ke dalam pompa oli melalui inlet valve. Yang selanjutnya oli mengalir ke filter oli untuk disaring dari kotoran. Oli bersih mengalir ke saluran pelumasan. Oli melumasi bagian-bagian mesin seperti piston, poros engkol, camshaft, dan bearing. Oli yang sudah digunakan mengalir kembali ke bak oli. Berikutnya adalah prosedur perawatan sistem pelumasan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah seperti yang ada pada gambar. Langkah kerjanya adalah 1. Persiapan. Pastikan motor berada di permukaan datar agar hasil pengecekan akurat. Matikan mesin dan biarkan beberapa menit agar oli mengendap. 2. Membuka dan membersihkan dipstick. Cari tutup oli yang biasanya memiliki dipstick atau tongkat pengukur menyatu. Putar dan lepaskan dipstick menggunakan tang, lalu bersihkan dipstick dengan kain lap. Berikutnya, mengukur level oli. Masukkan kembali dipstick tanpa diputar untuk sebagian besar motor. Tarik keluar kembali dan periksa level oli.
Yang keempat, memeriksa kondisi oli. Warna bening kecoklatan, oli masih bagus. Warna hitam pekat, oli sudah kotor, perlu diganti. Kekentalan terlalu encer atau ada partikel kotoran, oli mungkin terkontaminasi atau sudah lama digunakan. Berikutnya, lepas baut pembuangan oli. Gunakan kunci shock untuk membuka baut pembuangan oli yang terletak di bagian bawah mesin. Lalu biarkan oli lama mengalir ke wadah yang telah disiapkan. 6. Cek volume dan kualitas oli lama. Cek volume oli menggunakan gelas ukur yang telah disiapkan. Jika oli kurang dari 1 liter, perlu melakukan penambahan. Jika oli berkurang dari takaran ketika mengganti oli terakhir kali, berarti ada kebocoran pada bagian mesin. Cek kualitas oli. Berikutnya, pasang kembali baut. Setelah oli habis, pasang kembali baut pembuangan menggunakan kunci shock dengan kencang. Nomor 8, tuangkan oli baru. Jika oli perlu diganti, ikuti langkah berikut. Yang pertama, buka tutup pengisian oli, lalu tuangkan oli baru menggunakan oli baru melalui lubang pengisian atau dipstick sesuai takaran yang dianjurkan. Bisa menggunakan gelas ukur atau melihat takaran pada botol oli yang baru. Gunakan corong agar oli tidak tumpah mengenai komponen sepeda motor yang lain. Langkah berikutnya, periksa dan pastikan. Cek volume oli menggunakan dipstick, lalu pastikan tidak ada kebocoran. Selanjutnya, tutup kembali dipstick. Gunakan tang untuk menutup kembali dipstick atau lubang pengisian. Yang terakhir adalah nyalakan mesin. Hidupkan mesin beberapa menit agar oli baru tersebar merata dalam mesin. Berikut adalah lampiran servis berkala dan waktu pelumasan. Penutup. Kesimpulan, pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kawasaki Service memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga, khususnya dalam memahami sistem pelumasan pada kendaraan bermotor. Sistem pelumasan memiliki peranan penting dalam menjaga performa mesin dengan cara mengurangi gesekan antar komponen, mencegah kehausan, serta membantu pendinginan dan pembersihan bagian dalam mesin. Selama PKL, saya mempelajari berbagai jenis pelumas yang digunakan, prinsip kerja, sistem pelumasan, serta prosedur pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Dengan bimbingan teknisi profesional di lapangan, saya juga mendapatkan wawasan praktis mengenai penanganan masalah pada sistem pelumasan. Kritik, saya sangat senang dan bersyukur bisa menjalani PKL di Kawasaki Service. Suasana kerja yang profesional dan bimbingan dari para teknisi sangat membantu menambah wawasan dan keterampilan saya di bidang otomotif. Saran, semoga Kawasaki Service terus memberikan kesempatan PKL bagi siswa agar dapat belajar langsung di dunia kerja dan semakin meningkatkan kualitas bimbingan di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.